Oke, baik. Nah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan soal-soal, saya ingin kalian semua memahami hal-hal dasar dalam ujian kompetensi yang tentu saja ini akan sangat bermanfaat untuk pemahaman dasar atau pemahaman sebagai fondasi awal kalian, biar kalian paham, biar kalian tahu bahwa soal itu sebenarnya tidak asal dibuat, tetapi ada kaidah-kaidahnya dalam penulisan soal tertentu. Baik, dalam kesempatan ini saya langsung saja ke materinya. Nah, ada beberapa hal penting dulu sebagai dasar bahwa dalam pembelajaran itu kebanyakan ada peserta itu yang tidak memahami gimana caranya biar dia bisa lulus atau kompeten. Banyak sekali di luar sana beredar kabar yang tidak benar, bahkan kabar yang false bahwa kita akan tetap lulus. Nah, kita walaupun nggak belajar, kita akan tetap lulus. Itu juga pemahaman yang keliru. Itu hoax ya. Dan kalian bisa buktikan sendiri dan kalian tanya ke senior kalian, apakah ada yang tidak lulus hukum? Ya pasti ada. Di setiap kampus itu kemungkinan akan ada yang tidak lulus hukum. Dan itu bisa kalian tanyakan. Nah, berarti ini adalah pembuktian bahwa sebenarnya ada yang tidak lulus ujian kompetensi, dan itu bukan hoax. Jadi kalau ada argumentasi bahwa setiap orang, setiap peserta pasti akan lulus, iya akan lulus, tetapi kalau kalian tidak belajar ya kalian serasa disiksa dalam tanda kutip untuk terus berupaya agar bisa lulus dan bisa lulus. Itu kan memakan waktu, biaya, tenaga, dan sebagainya. Sehingga yang tadinya kalian bisa lakukan untuk hal-hal penting, jadinya terbengkalai. Nah, kenapa ada yang tidak lulus? Pertama, perhatikan ini besar sekali. Kalau materi ini biasanya saya bawakan ketika saya diundang membawakan seminar atau membawakan workshop terkait dengan ujian kompetensi, seperti yang baru-baru ini saya diundang di kampus di Bogor, di Jawa. Nah, saya mau memaparkan beberapa hal penting. Saya tidak ingin lebih detail, biar tidak terlalu panjang, tetapi hal-hal penting saja. Pertama adalah kita membuat satu cara belajar yang baik. Jadi, anak-anakku semua, cara belajar itu yang pertama, kita harus tahu bahwa saya belajar itu bukan karena saya dipaksa, bukan juga karena saya belajar itu bukan karena keinginan bahwa semata-mata hanya untuk lulus, tidak. Tetapi cara belajar kita ini adalah bagaimana cara kita adalah menguasai berbagai macam strategi biar kita saat berperang nanti, anggaplah perang itu saat hukum. Jadi kita akan lulus, itu dulu yang utama. Jadi gimana caranya? Nah, ada caranya. Cara belajar kita tentu saja tidak tiba masa tiba akal. Jadi ada yang tiba masa tiba akal, misalnya besok hukum, malam ini dia baru belajar. Saya yakin orang itu pasti akan kelabakan dan bisa jadi 90% dia tidak akan lulus, kecuali mungkin keajaiban atau keberuntungannya saja dia lulus. Tapi hampir semuanya kemungkinan dia tidak akan lulus. Kenapa? Karena dia tidak punya persiapan yang matang. Ya, jadi cara belajar itu harus terplanning. Jadi kalau ada di luar sana, aduh, saya mau lulus, tapi bisa nggak itu saya lewat jendela? Ya salah besar. Nggak ada yang bisa mengurus kamu untuk bisa masuk jendela lewat ini dan sebagainya. Dari tahun 2017 awal, kalian bayangkan saja, hukum itu tahun 2016 di keperawatan, 2017 awal itu kami sudah berkecimpung dengan dunia bimbingan belajar ujian kompetensi. Begitu banyaknya alumni kami, mungkin sudah puluhan ribu orang di Indonesia. Jadi saya tidak pernah satupun sekalipun menjanjikan peserta itu kamu akan lewat jendela, bahwa kamu bisa lulus melalui dibayar, disogok, dan sebagainya. Tidak pernah. Walaupun ada puluhan bahkan ratusan orang yang menawari, saya mau bayar sekian, 5 juta, 10 juta, saya bisa nggak? Saya bilang saya tidak bisa membantu Bapak Ibu untuk lulus dengan cara tersebut. Yang bisa saya bantu kalian adalah dengan strategi. Ini yang mau kita bahas ini, strategi belajar, cara belajar yang baik. Nah, kita kan punya waktu ujiannya nanti, insya Allah kalau tidak ada halangan, bulan Agustus ujiannya.
Artinya, kalau sekarang bulan Juni, jadi Mei, jadi sekarang bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Kita punya waktu yang normal kita ini 2 sampai 3 bulan. Ini waktu yang panjang. Tetapi buat orang yang hanya berpangku tangan dan tidak melakukan usaha apapun, ini waktu yang sangat singkat dan UKOM itu pasti akan datang waktu itu. Nah, siapa yang beruntung dan betul-betul memahami dan menaklukkan ujian nanti adalah orang yang memanfaatkan strategi belajar dengan baik. Percayalah Bapak Ibu sekalian, anakku semua, bahwa ada orang yang memang belajar sungguh-sungguh tetapi hasilnya ternyata nihil, dia belum lulus. Apalagi kalau kalian tidak belajar sama sekali. Intinya mau lulus ya kalian harus belajar. Terutama bergabung untuk ikut bimbingan belajar. Banyak sekali di luar sana tersedia bimbingan belajar, ujian kompetensi, dan tidak menutup kemungkinan ada A, ada B, ada C. Tetapi sekali lagi intinya, kalian memilih tempat bimbingan belajar itu karena ada figur. Siapa yang di situ yang kalian lihat? Pertama, ya tentu saja, kalau bukan dia adalah penulis soal, yang kedua orang yang terkenal di UKOM atau di dunia ujian kompetensi. Saya tidak bilang diri saya terkenal, tetapi saya bisa menggaransi bahwa saya adalah penulis soal ujian kompetensi. UKOM nasional, terutama soal-soal saya banyak diujikan di ujian kompetensi. Dan itu ada, ya. Saya tidak perlu sebut di soal yang mana, tetapi ada soal-soal saya yang sudah diujikan dalam ujian kompetensi. Jadi cara belajar kita hari ini, jangan terpengaruh dengan orang, wah nanti saya pada saat tiba masa kemudian saya akan UKOM. Jangan. Ya, hari ini kita bertekad dan berjanji, terutama bukan untuk saya, tetapi untuk diri kalian sendiri, bahwa saya mau belajar dan mau lulus ujian kompetensi. Itu yang utama dulu, ya. Nah, setelah itu kita akan meningkatkan pengetahuan kita. Jadi 2 bulan, 3 bulan perencanaan kita, di hari hanya saya akan rileks, saya akan percaya diri, bukan karena sombong, tetapi karena saya yakin bisa lulus ujian kompetensi dengan persiapan yang saya lakukan dan saya ikuti di Ruki. Makanya orang yang masuk di sini tidak semua orang, karena tentu saja yang masuk bergabung di grup ini atau di tempat belajar ini, ya Zoom meeting seperti ini, saya boleh bilang ini mahal, karena kalau saya diundang di luar, di kampus, di berbagai daerah di Indonesia, di seluruh daerah, dari Jawa sampai Papua sana, ya kita harus bertemu dan mungkin orang membayar banyak, terutama kampusnya. Tetapi kita punya kesempatan emas seperti ini, kita manfaatkan, kita bertemu langsung, terutama dengan saya dan tim nanti, untuk kita belajar secara bersama-sama. Saya akan share semua pengalaman saya selama membimbing UKOM, bahkan selama meluluskan puluhan ribu orang di seluruh Indonesia, terutama terkait dengan ujian kompetensi. Nah, berikutnya kita akan meningkatkan pengetahuan. Di mana caranya meningkatkan pengetahuan? Kita buat time schedule. Hari ini, anak-anakku sekalian, kalau kalian masih anti, bahkan masih merasa bahwa tidak mesti punya catatan pulpen, itu salah. Kalian harus mulai ambil pulpen, catatan penting, bahkan kalau kalian ke tempat fotokopi atau kemana, beli saja buku kecilnya. Buku kecil itu nanti kalian akan gunakan sebagai catatan penting, kira-kira apa materi penting yang harus saya pelajari hari ini, yang saya sudah kuasai, yang belum saya kuasai, atau hal apapun yang penting sebagai kisi-kisi soal, silakan kalian tuliskan di buku tersebut atau di catatan tersebut. Saya sarankan jangan selembar kertas. Kalau selembar kertas biasanya langsung hilang, tetapi kalau dia dalam bentuk catatan, insya Allah kalian bisa gunakan sampai kapanpun. Oke? Nah, pertemuan kita hari ini silakan kalian screenshot dan jadikan sebagai doa. Kalian mau berdoa di status kalian screenshot saja, dan bahkan banyak yang seperti itu. Ini pertama kali saya bimbingan belajar, saya targetkan 2 bulan kemudian, insya Allah, kemudian ini akan saya ingat sebagai bagian dari perjuangan saya. Makanya saya minta untuk kalian abadikan momen ini, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan saat nanti ujian kompetensi, apa yang kita lakukan benar-benar berbuah, bukan hanya pahala, tetapi berbuah pemikiran, kecerdasan, menganalisis soal saat ujian.
Nah, sehingga meningkatkan pengetahuan kalian. Berikutnya, biaya dan kamu rugi. Sangat banyak sekali itu peserta. Ini berapa harganya? Kalau begini berapa? Nggak ada lagi ya kurangnya atau tadinya bisa nggak ini segini? Saya bilang ini orang memang apa ya karakternya pelit atau nggak mau rugi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa STR yang akan dia dapatkan ini adalah STR yang betul-betul akan dia gunakan sepanjang hidupnya, apalagi ada wacana sekarang STR sekali seumur hidup. Nah, saya pikir itu orang wajib mendapatkan STR ini. Gimana cara mendapatkan STR? Dia harus ujian kompetensi. Itu tertuang dalam undang-undang. Nah, kenapa dia bilang tidak mau rugi? Karena perhitungannya banyak. Tetapi kalau untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, misalnya ke mall, membeli paket data, kuota internet untuk dalam satu hari, mungkin penggunaannya itu bisa sampai 200.000, 300.000 dalam seminggu. Tapi dia tidak berpikir panjang. Untuk apa misalnya? Untuk mengikuti bimbingan belajar ini 185.000 atau 200.000, berpikir 5 kali lipat, 10 kali lipat. Saya kadang heran dengan peserta seperti itu. Maksud saya, ini kan untuk kamu loh, untuk kunci untuk mendapatkan STR di sini, di rumahnya di sini, bukan di tempat manapun. Anda tidak mungkin langsung duduk di ruang ujian di depan komputer, kamu kemudian tidak belajar. Nah, di mana kamu belajar? Di sini. Sini sekarang ini kita belajar. Makanya dari itu, kalau kamu bilang mau berhitung, ya saya pikir itu perhitungan yang sangat keliru dan salah. Salah tempat. Kenapa? Karena STR ini tidak sebanding dengan sertifikat manapun. Boleh kalian sebutkan. Sertifikat apa yang kalian mau tandingkan dengan STR? BTCLS, rawatan luka apa? Tak ada nilai yang dibandingkan dengan selembar STR. Maka dari itu, kalian kalau berpikir panjang deh. Kalau bilang mau berugi, paket data kalian itu bisa habis 100.000 dalam 2 hari. Bahkan ada yang keluar tengah malam hanya gara-gara mau beli paket kuota. Nah, itu kan ironi ya. Sedangkan buku harganya hanya 100.000, pikirnya panjang kali lipat, serasa mau botak gitu berpikir. Kenapa bisa harganya segitu? Padahal ini buku jelas-jelas, misalnya kayak buku Panda itu ya, itu kan akan berguna sampai kalian tes CPNS. Percaya deh, sampai tes soal kompetensi bidang, itu digunakan buku tadi. Makanya hampir puluhan ribu orang itu coba ditanya ke seniornya. Saya selalu bilang begini pesan saya, kalau kalian sudah kompeten, tolong buku Pandaruki yang kalian punya itu, jangan langsung dibuang, tetapi gunakan untuk kalian simpan pada saat tes CPNS, terutama soal kompetensi bidang. Ingat itu ya, kalau ada peserta yang memiliki buku Pandaruki di sini, tolong ingat, itu bukunya akan bermanfaat sampai kalian tes SKB namanya. Jadi kalau udah selesai, kebetulan kami punya bimbingan belajar CPNS, jadi saya paham sekali dan saya tahu kisi-kisinya yang kemarin itu yang di tes CPNS sebelumnya, terutama di soal kompetensi bidang. Yang mana yang diujikan bidang terutama berkaitan dengan mirip dengan soal ujian kompetensi. Kompetensi sebagai seorang perawat atau nurse atau diploma 3. Jadi itu diujikan. Makanya saya bilang jangan dibuang kalau sudah selesai. Atau yang tidak kalah menarik juga, ada peserta yang menggunakannya untuk menghadapi tes seleksi masuk saat penyeleksian untuk pegawai rumah sakit. Seperti di rumah sakit di sini yang terkenal di Sulawesi Selatan, Wahidi, rumah sakit Tunas, itu menggunakan analisis kasus. Dan rata-rata kasus itu dari situ kelihatan bahwa mirip sekali dengan soal yang diujikan yang ada di buku Panda tadi. Kenapa bisa? Karena soal-soal yang ada di buku Panda itu, buku Pandaruki yang kalian punya itu adalah soal-soal yang diujikan di setiap periode ke periode hukum. Bahkan yang kemarin ada di dalam buku itu. Jadi tolong kalian pelajari baik-baik. Kalau hari ini saya beritahu pelajari baik-baik, ya pelajari. Sampai kalian belajar di kelas bimbingan belajar. Jadi itu kalian combine. Jadi tidak ada ruginya. Hari ini kalau kalian berpikir rugi, betul-betul dia yaitu yang saya anggap sangat pelit. Apalagi untuk masa depan.
Ya, jadi sekarang tidak ada lagi yang bertanya, ini berapa? Ini harganya 100.000 tidak sebanding dengan paket kuota kalian yang mungkin lebih daripada itu. Tetapi nilainya adalah tidak sebanding karena akan kalian gunakan seumur hidup kalian. Jadi seperti ini hanya analogi supaya kalian berpikir bahwa memang di hukum itu kita berkorban waktu, tenaga, pikiran, kita harus berkorban. Persiapan. Aduh, Ayah Jo, saya nggak ada waktu ini. Karena saya pulang dari dinas, saya langsung tepar aja. Kamu nggak boleh bilang seperti itu. Kalau kamu pulang dari dinas hanya misalnya langsung tidur, kalau begitu siapkan 15 menit saat bangun. Misalnya subuh atau pas mau ke kantor, wajib mereview, minimal baca buku pandainya. Kalau nggak ikut di kelas, ya baca bang soalnya, baca buku pandainya. Harus ada persiapannya. Nggak bisa hanya langsung duduk di ruang komputer, kemudian kalian baca. Nggak bisa ya. Kemudian ikut bimbingan belajar. Nah, banyak sekali seperti yang saya katakan tadi, bimbingan belajar di luar sana sangat banyak, tetapi sekali lagi lihat figur siapa di bimbel itu, ya. Nah, itu yang penting. Nah, kalau kalian misalnya hanya dibimbing oleh yang seusia kalian atau bahkan seleting dengan kalian atau bahkan mungkin sestrata dengan kalian S1 nurse juga, ngapain? Yang paling tidak dia punya pengalaman menulis soal itu yang utama. Dia adalah penulis soal apa tidak? Kemudian apa lagi? Pernah nggak dia lihat soal? Pernah nggak masuk soalnya di hukum nasional? Itu penting juga. Banyak dosen, tapi belum tentu dia pernah punya soal masuk ke soal ujian kompetensi nasional. Banyak dosen, tapi pernah nggak dia punya soal yang masuk di hukum nasional? Belum tentu, karena tidak semua orang seperti itu. Oke, jadi referensi bacaan. Ini yang saya katakan tadi, yang saya singgung, referensi bacaan itu sebelum nanti kita masuk pembahasan soal. Penting sekali. Jadi hari ini, kalau kita belajar soal, ya kalian kalau mau soal yang betul-betul langsung dengan pembahasan, penjelasannya, baca di buku Pandaruki. Saya tidak merekomendasikan buku saya untuk kalian pelajari, tetapi minimal saya berikan gambaran bahwa buku ini disusun bukan karena apanya, tapi karena soal-soal yang telah diujikan oleh peserta dari sesi ke sesi, dari periode ke periode, dan disimpan di dalam buku tadi. Biar kalian semua bisa lihat. Berefek tidak? Berefek. Coba dibandingkan satu kelompok A dan B. Kelompok A dikasih soal yang tidak pernah sama sekali direview atau diatur, diolah oleh penulis soal, atau tidak pernah sama sekali muncul di soal hukum nasional. Ini dia dikasih soal yang acak-acakan. Dari mana dicari? Coba googling saja. Soal hukum keperawatan. Jangankan puluhan, ratusan, bahkan ribuan soal bisa kalian dapatkan. Pertanyaan saya, bisa tidak dijamin keaslian atau bahkan soal itu bagus apa tidak? Tidak bisa dijamin. Kenapa? Karena soal yang bagus itu dijaga ketat, nggak bisa beredar kemana-mana. Lantas bagaimana saya dapatkan? Ya dari peserta seperti kalian. Nanti saat hukum, ini rahasia saja biar kalian tahu. Kamu kalian pahami. Saat hukum nanti saya akan kasih tugas ke orang-orang tertentu yang bagus ingatannya di kelas. Nanti saat ujian kamu ingat ya, soal nomor berapa ini ingat. Jangan hanya satu soal. Ini kan hanya 180 soal. Kalian berapa orang di kelas? Lumayan kan? Jadi biar titik komanya dia bisa hafal. Begitulah caranya kemudian kita masukkan apa yang sudah dia pelajari tadi atau yang sudah dia bahas setelah selesai ujian. Ayah Jo, tadi soal saya begini. Gimana? Nah, disitulah saya bahas. Misalnya yang baru-baru ini ada soal yang hanya munculnya itu hanya terdapat kekuatan otot. Hanya terdapat kontraksi otot. Berapakah nilai kekuatan ototnya? Bayangkan, soalnya seperti itu, simpel sekali. Panjang ya, cukup banyak. Dia mau lakukan anamnesa atau pengkajian pada pasien, terutama mobilitasnya dan kekuatan ototnya. Dan muncul data fokusnya hanya terdapat kontraksi otot. Berapa kekuatan otot? Ini soal yang baru-baru. Nah, kira-kira kalian bisa jawab nggak? Itu soalnya, itu jawabannya adalah 1. Kenapa? Karena hanya terdapat kontraksi otot. Nggak mungkin 5. Karena dia nggak normal ini. Ya, ini terdapat nggak bisa ngapa-ngapain. Itu soal loh. Itu simpel gitu, tapi soal masuk di ujian. Dari mana saya tahu? Dari peserta yang sudah ujian.
Makanya saya bilang kalau kalian pelajari baik-baik itu bukunya, itu tidak main-main. Kalian bisa lulus ujian kompetensi. Kalau kalian fokus dan betul-betul mereviewnya dengan baik sambil kalian combine untuk latihan di CBT Rookie. Jadi seperti itu. Jadi referensi itu sangat penting. Jadi dua kelompok tadi kalau saya ujikan ada satu kelompok yang acak-acakan dan satu kelompoknya itu adalah baik, soalnya bagus, kualitas soalnya baik, yang sudah diujikan baru-baru, saya kasih ke mereka, bisa lulus tidak? Bisa, karena soal-soal ini tidak akan jauh nanti dari soal yang akan muncul nanti dibandingkan soal yang acak-acakan yang dari Google tadi. Nah, seperti itulah analoginya dalam dunia persoalan. Nah, jadi kayak begini kan, ini masuk di ujian ini. Ini yang screenshot dari peserta. Ini dari buku Panda. Kayak begini, ini taksiran 400. Ini ada soal di buku Panda 2. Nah, ada juga ini screenshot dari peserta. Bahwa dia soalnya mirip dengan FR atau yang diutarakan oleh senior saya di kampus yang baru-baru lulus. Nah, persis soal-soal yang ada di buku Panda 2 ini kan, Panda 2 seri 2 ya. Tapi sebenarnya saya baca berulang-ulang banget dengan tips dan trik Panda 1. Nah, memang kalau tips dan trik juga ada di sini. Ini buku saya memperkenalkan karena banyak yang bertanya. Saya beritahu ya, ini buku yang saya katakan tadi bahwa bisa berguna saat kalian akan ujian soal kompetensi bidang di CPNS. Ingat ya. Makanya jangan pernah langsung dibuang, apalagi diberikan sama orang, tetapi kalian juga mau ujian CPNS, maka jangan dibuang. Pelajari baik-baik buku itu, atau kalau kalian masuk di rumah sakit besar yang bagus penyeleksiannya, tidak autisme atau polusi, saya pikir yang memperhatikan tentang analisis dan kepintaran, saya yakin dan recommended untuk kalian memiliki buku ini. Setelah mendapatkan STR, kalian bisa bersaing di rumah sakit tanam. Kemudian ini ya, jadi dua seri 1 dan seri 2, ini tebal sekali, dan kalau digabungkan dua-duanya itu satu, makanya dibuat menjadi 2 seri. Ini beda, seri 1 dan seri 2, dan kalau digabungkan secara keseluruhan, jumlah soal di dalamnya itu ada ribuan soal dengan pembahasan dan penjelasan. Sangat banyak jumlah soalnya, dan itu soal-soal yang ini kayak begini, ini di screenshot oleh peserta. Saya kurang tahu di halaman berapa ini, tapi ini adalah soal yang dia persis atau yang dia lihat identik dengan yang muncul di layar komputer. Jadi inilah manfaat dari referensi tadi, biar kalian paham ya. Jadi banyak sekali yang bertanya dan saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan secara detail karena batasan waktu yang sangat sibuk. Jadi saya jelaskan seperti itu, bahwa buku itu boleh kalian pesanannya satu atau memilikinya satu, tapi saya sarankan kalau dua-duanya itu sudah dikombin. Ada banyak buku Pak, ya, tapi saya pastikan sedikit ya saya jumlah soalnya. Paling hanya 180 soal. Tapi kalau ini ribuan soal, luar biasa. Jadi silakan kalian baca. Kalau kalian punya waktu dan hanya persiapan untuk belajar, ya sangat rekomendasi. Ya, silakan, ini juga saya kurang tahu di halaman berapa, tapi inilah yang di screenshot oleh peserta. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, kita langsung masuk di kasus. Nah, ini silakan semua peserta menyiapkan pulpen-nya semua. Sorry, bukan pulpen ya. Apa nih? Izin Pak mau tanya. Oke, token tryout apa bisa dipakai lebih? Bisa. Nanti diaktifkan kembali. Terpenting sudah pernah tryout dan kemudian nanti kita akan tryout lagi. Mengisi soal tryout bisa sambil cari jawaban di buku. Bisa, silakan. Tetapi saran saya, kalau kalian sementara tryout, gunakan untuk tryout dulu biar kalian bisa mengukur kemampuan kalian itu sejauh mana. Namanya juga tryout, dicoba dulu kan, biar kemampuan kalian bisa diukur. Saya mampu menghabiskan waktu 100 menit, mampu menghabiskan waktu misalnya 2 jam, ternyata soal yang baru saya selesaikan itu hanya misalnya 60 soal. Ini kan lambat, harus digas lagi sedikit.
Makanya saya bilang tadi, kalau kalian lagi tryout, ya tryout saja dulu. Saat baca buku pandanya, ya selesai kalian tryout, baca buku panda. Itu akan semakin mengalir di otak kalian. Oh, tadi sempat saya baca di buku panda, di tryout ini, di soal ini. Jadi maksudnya tidak menghafal soal, hindari menghafal soal, tapi pahami data fokus. Ini yang mau kita bahas sekarang ini, pahami data fokus. Oke ya. Sekarang silakan langsung saja, ada satu soal ini, soal contoh saja, ini soal tahun 2018 awal ya, sudah cukup lama, sekarang 2023, sudah cukup lama, tetapi saya tertarik dengan contoh ini ya, biar kalian paham saja. Kita langsung ke kolom komentar, silakan aktifkan kolom komentar kalian, kolom chatnya. Ya, ada yang jawab A, ada yang intinya kalian lihat saja dulu, ada yang jawab E, ini hanya contoh saja ya, pokoknya silakan bebas kalian mau apa, berkreasi. Salah benar urusan belakangan. Oke. Nah, ini hanya contoh saja. Coba kalian perhatikan bahwa di soal ini menurut kalian ternyata soal seperti ini tuh punya bagian-bagian. Anak sekalian, ini ada bagian-bagian. Ini yang mesti kalian tahu. Ini yang penting. Bahwa ternyata ada yang disebut dengan bagian kasus atau skenario atau vignette kalau istilah penulis soal. Ini mungkin yang kalian tidak bakalan dapatkan dimanapun. Ya. Kemudian bagian yang kedua adalah lead in atau pertanyaan soal. Dan bagian yang ketiga adalah option jawaban. Apa itu yang termuat dalam kasus? Biasanya yang termuat dalam kasus itu apa? Identitas pasien. Nah, ini seorang laki-laki berusia. Itu identitas kan? Kemudian apalagi setting ruangan atau tempat di mana pasien dirawat, di ruang interna kah, di ruang anak kah, ruang bedah, di mana? Jadi gitu caranya kalau kalian nulis. Kemudian apalagi dan akan direncanakan pasien merasa nyeri saat diambil dan akan direncanakan operasi hasil pengkajian. Jadi semua data-data subjektif, data objektif, ataupun data-data yang mendukung keluhan ini. Apa sih keluhannya pasien ini? Kesulitan PAD kan keluhannya, sehingga dia dirawat dengan saat itu. Sampai pada pemeriksaan penunjangnya atau pemeriksaan laboratoriumnya bisa dimasukkan dalam kasus. Jumlah soalnya, jumlah katanya itu 40-50 kata. Begitulah soal yang baik. Jadi kalau saya mau buat soal biar diterima di bawah soal nasional, ya saya harus perhatikan dalam penulisan. Bagian berikutnya adalah pertanyaan soal. Pertanyaan soal secepatnya itu biasanya memuat baris. Kalau di layar CBT itu, kalau kalian menggunakan komputer atau laptop kalian, itu satu baris kelihatan seperti ini. Satu baris. Ini sudah 2 baris, ini harusnya 1 baris kalau di layar komputer. Dan biasanya memuat tentang apa? Ada terkait dengan pertanyaan. Jadi bukan tentang pernyataan, pertanyaan. Apakah masalah keperawatan? Itu kan pertanyaan. Kalau pernyataan beda lagi. Misalnya, berdasarkan kasus disebut titik-titik. Itu pernyataan. Salah, harus dikoreksi menjadi apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus. Itu baru benar. Nah, seterusnya adalah option jawaban. Di option jawaban, anak-anak sekalian, ada 5 option jawaban. A, B, C, D, dan E. Itu adalah option jawaban. Dan ingat, di antara 5 option jawaban ini, ada 4 pengecoknya. A, B, C, D adalah pengecunya, dan E adalah one best answer. Dan pasti akan ada satu jawaban yang paling tepat. Coba kalian perhatikan. Semua jawabannya benar. Kelihatan ini di sini. Semua jawabannya benar, tapi ada satu jawaban yang paling tepat. Itulah yang disebut dengan one best answer. Catat itu baik-baik. Mungkin kalian nggak dapat dimanapun ini. Nah, sekarang saya mau kalian perhatikan bahwa di antara satu benar ini ada pengecoknya. Itulah yang disebut dengan distraktor atau pengecoh soal. Yang sering sekali ditanyakan peserta, Ayah Jo, di mana letak pengecoh soal?
Letak pengecualian soal ada di kasus, ada di sini ini di kasus ini. Ada pengecualian soal di sini. Ada di option jawaban. Nah, jadi letak pengecualian soal ada di kasus dan ada di option jawaban. Oke, jangan dulu coret-coret ya. Nah, berikutnya sekarang saya mau soal ya. Silakan menonakkan ya. Ini kayak begitu. Jadi sebenarnya kalau ada bertanya di mana data-data yang pentingnya, sengaja saya bahas ini semua biar kalian itu melek pada soal, tidak melulu bahwa langsung bahas, langsung jawab soal Pak, langsung nggak boleh ya. Kalian harus paham dulu dasarnya. Di mana pengecualian soal? Pengecualian soal itu ada di kasus, bisa di tengah-tengah, bisa di akhir, bisa bisa dimanapun. Intinya jarang itu di pengecualian soal itu langsung di awal. Laki-laki berusia 41 tahun itu ada pengecualian jarang. Ya. Makanya fokus dan pandangan kita itu kalau mau cepat, usahakan di mana? Usahakan itu langsung ke bagian titik pada kalimat awal. Biasanya di awal titik. Biar apa? Biar di situ kalian tahu keluhan utama pasien apa. Biasanya kesulitan BAB kan. Berarti di secara kritikal mental itu langsung cepat berpikir, oh ada masalah di pencernaannya ini. Setelah itu baca data-data mendukung keluhannya apa. Pasien memiliki riwayat masiro, wajar kalau dia punya keluhan dengan kesulitan BAB. Pasien merasa nyeri, nah ini ada satu masalah lagi. Kemudian apalagi pasien sulit tidur, ini juga masalah. Tidak terlelap, ini juga masalah. Makanya saya mau tanyakan apa cari data fokus dari kasus ini. Silakan tulis di kolom komentar kalian. Oh, suara saya putus-putus lagi ya? Iya, Pak. Oh, putus-putus. Iya, Pak. Kenapa kalian nggak bilang ya? Nah, sekarang kalian dengar atau tidak? Kalau ngomong Sudah kedengar? jelas Pak, tapi pas kasih penjelasannya itu kayak putus-putus gitu Pak. Oh, Terus kayak begitu. ada story-story dari belakangnya itu Pak. Oke, baik. Ini sudah kedengaran atau belum? Sudah kedengaran? Ini memang lagi bermasalah. Tunggu ya. Ini kedengaran suara saya? Kedengaran suara saya? Kedengaran. Lebih bagus yang ini atau yang tadi? Yang Pak sekarang. Sekarang Pak. Yang sekarang? Oke, baik. Baik. Oke, jadi sekarang silakan langsung dijawab ya di soal ini. Menurut kalian yang mana data fokus pada kasus ini? Tuliskan saja ya, data fokus itu dicarinya di skenario atau kasus, bukan di tempat manapun. Oke, data fokusnya tampak pucat dengan wajah yang tegang. Andi Anugrah ya. Yang lain. 1 menit ya dari sekarang.
Oke, baik. Hasil tanda-tanda vital. Nah, ini coba kita lihat ya. Sulit tidur, mengeluh tidak terlelap, dan mudah terbangun. Makanya saya bisa memprediksi jawabannya adalah gangguan pola tidur, kan? Oke, Pak, macam-macam. putus suaranya lagi. Oh, putus lagi. Sepertinya kita disuruh beristirahat. Dengaran atau tidak? Halo, bisa dengar? Bisa. Pak. Lebih bagus? Setiap kali penjelasan. Bagus, baru Pak, putus-putus. Oh, gitu. Oke. Silakan. Nah, sekarang silakan tadi ada yang menjawab sulit tidur, mengeluh tidak terlelap, mudah terbangun dari Yanti ini ya. Nah, kemungkinan kalau saya memprediksi jawaban yang akan dipilih Yanti, walaupun saya belum tanyakan, ya kemungkinan gangguan pola tidur. Nah, seperti itu yang saya maksud. Jadi, ada alasan kalian memilih soal jawaban tersebut ya. Nah, sekarang dari soal ini, silakan dari kasus ini, silakan kalian tentukan data fokusnya. Kalian sudah tentukan. Sekarang kalian tentukan option jawaban yang mana yang akan kita buang duluan. Silakan. Kira-kira menurut kalian, option jawaban yang mana yang akan kita buang duluan? Silakan kalian tentukan. Yang kita buang ya, itu namanya teknik eliminir. Yang akan kita buang duluan. Nyeri kronis dibuang. Terus apa lagi? Nyeri kronis. Oke, baik. Apalagi yang mau dibuang? Wah, nyeri akut dibuang. Baik. Baik. BC sudah dibuang. Maka tersisa A, D, dan E. Yang mana lagi yang akan kalian buang? A, D, dan E. Yang akan kalian buang. Gangguan rasa nyaman kalian buang. Baik. Jadi tersisa antara A dan D ya. Nah, seperti itu. Kalau antara A dan D, jawaban yang mana yang akan kalian pilih atau best answer? Kira-kira jawaban yang mana? Oke. Kebanyakan memilih jawaban A ya, ansietas. Nah, coba kita lihat ya. Ini hanya contoh saja. Jadi menurut penulis soal, tampak pucat dengan wajah yang tegang itulah yang menjadi data fokus. Jadi data fokus itu hanya ada di kasus di sini. Walaupun hanya ada dua kata, satu kata sekalipun, tapi itu akan menjurus ke opsi jawaban yang akan dipilih, itulah data fokus. Nah, itu ingat itu baik-baik ya. Data fokus itu mungkin tidak panjang, juga hanya dua kata, tiga kata, tetapi sekali lagi, itulah data yang sangat urgent. Dan tidak semua kata-kata yang ada di dalam kasus ini penting. Ingat ya, ada data fokusnya. Jadi seperti ini. Ini cara belajar yang ada di Ruki. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa ada pasien yang pucat, wajahnya tegang, maka analisis kita kemungkinan dia mengalami ansietas atau kecemasan. Begitulah cara kita menganalisis soal ya. Bisa nggak jawabannya nyeri? Bisa ya. Gimana caranya biar jawabannya bisa nyeri? Ya saya tinggal menambahkan saja bahwa pasien merasa nyeri saat BAB. Kalau masih seperti ini kata-katanya, ingat, ini namanya masih cenderung mengawang ya atau abu-abu. Semua hal yang tidak jelas seperti ini, kan pasien merasa nyeri saat BAB. Kita kan sebagai seorang perawat, nggak bisa langsung berhenti sampai nyeri saat BAB. Nyeri yang bagaimana? Sakit yang bagaimana? Deskripsikan atau gambarkan bagaimana keadaan nyerinya. Nah, itu pentingnya ya. Itu yang disebut dengan PQRST. Provokatifnya apa penyebabnya, dan seterusnya.
Itu yang harus kalian pahami semua, ya. Jadi, tampak pucat dengan wajah yang tegang itu menandakan orang yang cemas, ansietas. Tapi kalau ada yang bertanya, gimana caranya Pak biar jawabannya itu nyeri akut? Bisa, saya tinggal tambahkan di sini. Pasien merasa nyeri saat BAB seperti tertusuk-tusuk jarum dengan skala nyeri 7 misalnya. Berarti jawabannya adalah nyeri akut. Seperti itulah soal. Kalau diutak-atik, kalian tetap bisa tahu dan pahami bahwa ini adalah best answer-nya. Nah, bisa nggak jawabannya gangguan pola tidur misalnya? Bisa, saya tambahkan lagi nih ya. Jadi begitu caranya penulis soal itu diutak-atik soalnya kasus yang ada di dalam situ biar kalian tetap kecoh, biar kalian tidak keliru ya kalian harus paham. Hasil pengkajian pasien sulit tidur, mengeluh tidak terlelap, mudah terbangun, dan apalagi mau ditambahkan? Tidurnya hanya sejam saja, itu menandakan berapa kuantiti atau lamanya dia tidur. Kalau hanya 1 jam, itu tidak normal. Karena normalnya orang bisa tidur normal itu di atas dari 6 jam. Minimal kalau orang begadang 5 jam itu sudah paling banter ya. Nah, kalau tidurnya hanya 1 jam, kemudian disertai dengan mata yang bengkak, hitam, dan seterusnya, berarti itu bisa bisa dikatakan palpebra hitam atau mata panda, maka ini disebut dengan gangguan pola tidur. Seperti itulah soal, dan ini akan dihilangkan. Wajah yang tegangnya itu akan dihilangkan. Tampak pucatnya boleh, tapi wajah yang tegangnya kemungkinan penulis soal akan menghilangkannya. Begitulah diutak-atik itu soal biar kalian bisa paham. Oke, next. Saya kira untuk pemahaman dasar seperti ini kita cukupkan. Kita mau masuk di soal yang lainnya. 1-2 soal lagi ya. Biar kalian nanti bisa kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Nih, ini ada soal terkait dengan metode yang kalian lakukan. Menurut kalian di soal ini yang kalian jawab di TREOT-nya itu, ini kalian jawab apa di sini? Apa data fokusnya ini? Kalau menurut kalian, silakan dituliskan apa data fokusnya. Tulis di kolom komentar. 1 menit dari sekarang. Sudah ada di kolom komentarnya? Gimana nih? Jangan kelamaan itu kalian baca soal harus lagi. Saya tidak menyuruh kalian menjawab. Ya, inilah ini. Begini nih. Token saya nggak bisa. Ternyata yang dia tulis bukan kompeten, tapi kompoten. Macam mana? Itu pasti tidak akan masuk, tidak akan pernah terakses. Huruf besar, huruf kecil saja itu berpengaruh, apalagi salah huruf. Saya tidak menyuruh kalian menjawab. Saya menyuruh kalian mencari apa data fokus dari kasus ini. Yang mana data fokusnya dicari di mana? Ini buktinya kalau kalian nggak pernah baca buku Pandaruti-nya ya. Jadi kalian tidak memiliki dasar dalam menganalisis soal. Asal saja pokoknya jawab. Padahal itu rugi loh itu kalau orang yang tidak memahami dasar yang seperti itu. Saya sarankan masih ada waktu 2 bulan, 3 bulan malah,
tolong kalau masih ada waktu kalian pesan buku Pandaruki dan baca. Pertama dari yang dasar sampai ke analisis soal-soal yang terbaru. Biar kalian punya dasar. Jadi tidak asal-asalan untuk menjawab soal, nggak punya sama sekali pemahaman. Ya silakan seperti itu. Ya. Masih ada waktu 2 bulan, 3 bulan. Nah, masih berusaha terdengar suara Rongki kering dan kuat. Nah, itu maksud saya, ini data fokus namanya ya. Jadi mesti kalian langsung ke jawaban. Jawaban itu tepat kalau kalian jawab, tetapi benar nggak itu? Kalau salah ya pasti rugi juga. Nah, sekarang sudah mulai banyak nih jawab ya. Luar biasa, sudah mulai aktif ini. Nah, sekarang kita lihat dan kita analisis sama-sama. Perhatikan semuanya ya. Masih terdengar jelas suara saya? Yang jelas ya. 2 soal lagi hari ini. Mata saya sudah tinggal 5 watt. Kurang jelas? Iya, Pak, putus-putus lagi. Oh, putus. Aduh. Iya. Gimana sih ini suaranya? Kedengaran atau masih putus-putus? Memang kurang bagus jaringan. Saya Lagi hujan deras. ya hujan aja. Iya. Saya tes dulu ya. Sudah bisa didengar suara saya? Sudah terdengar. Sudah kedengaran? Sudah? Sudah ya. Oke, sudah nih. Baik, kita langsung ya. Nah, ini kita cari jadi cara jawab soal yang ada. Nanti kalau kalian baca di buku Pandaruki, kalian cara jawabnya itu begini. Ini karena kalian nggak punya gambaran ini. Mulai dari pertama, apa pertanyaan soal? Pertanyaan soal atau saya istilahkan di kelas itu adalah lead in. Ini istilah penulis soal ini pertanyaan soal. Berikutnya apa data fokus? Ingat ini ya. Apa lead in-nya, apa data fokusnya? Selanjutnya eliminir atau buang jawaban yang tidak terlalu berkaitan erat. Kemudian apa best answer? Ini caranya jawab ya. Sekarang kita tentukan sama-sama. Ini kita belajar bersama ini. Apa pertanyaan soalnya? Ada yang tahu? Aktifkan saja mic-nya biar nggak ini. Saya nggak lihat lagi di kolom chat-nya. Apa? Masalah keperawatan, ya kan? Tentu Pak pada kasus di atas. Apakah masalah perawatan yang tepat pada kasus di atas? Ini masalah keperawatan. Kita kasih ketemu dulu. Oke. Sekarang, kalau kita ditanyakan masalah keperawatan, acuan kita kira-kira apa ini? Acuan kita. Tahu kalian apa acuan kita? Keluhan utama. Data utamanya. Utamanya bukan hanya itu. Acuan utama kita adalah SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Ya, apa itu terkait dengan? Apakah itu terkait? Ini nih kita samakan persepsi ya, biar kalian paham ini, supaya kalian tahu apakah itu tentang data subjektif, data objektif, atau orang istilahkan di SDK ini data mayor, data minor, itu semua sama. Data mayor, data minor, atau data yang dianggap sebagai pendukung dari data utama. Ini adalah yang kita cari di standar diagnosis. Jadi data-datanya yang ada di dalam sini, ini nanti yang ada kaitannya dengan data fokus pada bagian yang kedua ini. Ini yang pertama dulu.
Kemudian tugas kita kedua menentukan data fokus. Jadi sekarang fokus utama kalian itu di sini, data fokus kalian cari. Bukan di sini, bukan di mana-mana, tapi di sini. Ini yang saya bawa, Data yang saya. fokusnya hasil Apa data fokusnya? Jadi menurut kalian, ya, hasil pemeriksaan terdengar ronghi kering dan kuat. hasil pemeriksaan terdengar ronghi kering dan yang kuat, ya. Oke, baik. Saya tuliskan ini. Hasil pemeriksaan, nggak usah saya tuliskan ya, anggaplah ini kalian anggap sebagai data fokus. Saya tebalkan lagi. Oke, hasil pemeriksaan kalian anggap ini sebagai data fokus. Dia warna biru. Oke. Terus ini apakah sudah yakin dengan data ini akan sangat menunjang untuk diangkat satu masalah? Sudah bisakah diangkat satu masalah dengan hanya satu data ini? Ada lagi data tambahannya? Itu caranya belajar. Kalian pahami, alur soal main-main. Makanya saya bilang kalian harus bisa belajar. Berlatih. Terus apa lagi? Ibu khawatir dengan kondisi anaknya. Nah, itu kondisi anak. Nah, sekarang ibu dengan kondisi anaknya, kira-kira masalah apa yang kemudian nanti akan kalian hubungkan? Bisa ansietas, ya kan? Ya, ansietas, Pak. Nah, kalau kayak begitu, itulah yang disebut dengan pengecoh. Ini yang disebut dengan pengecoh. Kenapa saya sebut ini sebagai pengecoh? Pertanyaan saya adalah, kan ada satu jurus tadi, mungkin saya sempat singgung ya. Pilihlah satu jawaban, apakah itu masalah keperawatan atau tindakan keperawatan, yang jika itu dipilih, ini kalian catat ini baik-baik dan kalian ingat, akan mampu mengurangi semua keluhan pasien atau bahkan hilang semua keluhannya. Berkurang 90% itu keluhannya setelah diatasi masalah itu. Gini buktinya. Saya tanya sama kalian. Setelah saya atasi ansietasnya, kira-kira teratasi tidak masalah pasien yang ada di kasus ini? Tidak, Pak. Kalau tidak, itulah jawaban yang keliru dan zong, salah. Harus segera kalian ganti. Kenapa seperti itu? Dalam teori keperawatan terkait dengan asuhan keperawatan, yang kita prioritaskan di awal, yang setelah kalian biasa responsi dengan pembimbing kalian di lahan, apa diagnosis pertamanya? Oh, saya ini diagnosisnya adalah pola nafas tidak efektif. Kenapa? Pokoknya dia sesak nafas, dia butuh bantuan oksigen. Nah, itu kan kalian mau atasi pertama kali dan memang diprioritaskan untuk diatasi. Makanya dikasih naik di nomor pertama. Jadi kalau saya tanya seperti ini, ansietas kalian atasi duluan, teratasi tidak masalah yang lain? Tidak teratasi. Berarti jawaban ini salah dan keliru. Hanya yang mana yang menjadi pengecoh soal pada kasus, ini kan kasus ini semua kan, salah satunya ini sudah kalian temukan. Apa kaitannya ini? Ibu khawatir dengan kondisi anak, ini akan berkaitan dengan ansietas pada opsi jawaban. Peserta yang keliru dan berpikir, oh tidak mungkin ansietasnya ini menjadi masalah, karena bukan ini masalah utamanya. Dan tidak akan mengurangi masalah pasien ini kalau saya atas yang ini. Jadi ini saya hapus. Itulah penulis soal. Dia menuliskan ibu yang khawatir dan kondisi anaknya bukan tanpa alasan. Dia nanti akan memunculkan opsi jawaban tentang ansietas, opsi jawaban tentang apa lagi yang lain. Masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan orang yang khawatir. Jadi seperti itu. Itulah yang harus kalian pahami dari alur atau cara berpikir seorang penulis soal. Jadi tidak main-main. Jadi yang kita pelajari malam ini itu adalah cara berpikir dan alur pemikiran seorang penulis soal.
Jadi kalau dia membuat satu kata seperti ini, maka yakin dan percaya yang diharapkan juga nanti di option jawaban dia memunculkan ansietas. Kalau peserta yang tidak hati-hati dan dia buru-buru, oh ansietas, kenapa? Ada khawatir dengan kondisinya. Padahal bukan itu masalahnya. Dan kalaupun kita atasi masalah ini, tidak akan mampu mengatasi hampir semua keluhan pasien ini. Begitulah cara. Ini yang babynya aktif ini. Nonaktifkan dulu mic-nya ya. Next. Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Jadi, belum soal berikutnya. Nah, ini menjadi data, bukan data fokus, tapi adalah pengecoh. Berikutnya, kira-kira yang mana lagi yang menjadi pengecoh? Coba kalian tunjukkan. Saya bukan. Demam dan batuk berlendir. Nafsu makan berkurang. Suhu tubuh. Suhu tubuh. Ini suhu. Nafsu makan berkurang. Ini suhu tubuh dianggap pengecoh. Kalau ini suhu tubuh tadi yang teriak suhu tubuh ini dianggap apa nih? Pengecoh atau apa? Data fokus. Data fokus, Pak. Fokus. Baik, saya kasih warna balik ya. Oke. Selain suhu tubuh 37,8 itu mengarah ke hipertermia kan? Kalau suhu tubuh yang normal kan 37 atau 37,5. Tapi kalau sudah 38 artinya dia sudah mengarah ke hipertermia. Akan mengarah ke sini nanti opsi jawabannya. Saya sengaja tebalkan. Selain suhu tubuh 37,8, apakah ini yang menjawab suhu tubuh sudah kuat untuk mengangkat masalah hipertermia? Dan akan kita atur di awal. Belum. Belum. Jadi selain suhu tubuh yang mana yang mau kita tambahkan? Demamnya kan? Iya ya. Ya. Bukan demam. Oke. Ya, cepat itu kalian berpikir. Nah, demamnya kan? Nah, oke. Sekarang demamnya saya tambahkan lagi menjadi bagian daripada data fokus. Sudah ada 2 di sini. Ini saya kembalikan dulu ya, biar kalian tidak bingung. Oke. Demam dan suhu 37. Apakah ini sudah kuat kita mengangkat masalah hipertermia? Belum. Belum. Jadi maksud kalian ini, kalian mengangkat hipertermia ini sebagai data fokus atau best answer, atau sebagai yang akan kita buang? Buang. Buang, Pak. Kalian ini memang suka membuang-buang waktu ya, bertele-tele. Kalau kalian bilang dari tadi, Pak, sudah nggak masuk mungkin. itu hipertermia karena 37,1 itu sudah di atas normal, ditambah lagi riwayat kejang dan demam gitu. Jadi ini dianggap sebagai data fokus. Jadi tidak mesti dibuang. Inilah base answer-nya ya. Jangan dibuang, jangan. Jadi hipertermia itu tinggi anunya, rate-nya. Very good. Saya tangguhkan kalau begitu. Sekarang kita menuju ke option C. Defisit nutrisi. Di mana datanya di sini sehingga muncul defisit nutrisi? Nafsu makan berkurang. Cepat itu cara kalian meningkatin. Sehingga cara berpikir penulis soal sekarang ini bukan main-main, tapi kita sudah berpikir cara berpikirnya penulis soal. Cara kami itu menulis soal ini begini. Nafsu makan yang berkurang. Oke. Menurut kalian, apakah ini hanya dengan nafsu makan yang berkurang sudah bisa kita mengangkat masalah defisit nutrisi? Belum. Yang saya bilang Ada penurunan berat badan. fix defisit nutrisi dianggap sebagai pengecoh.
pengecoh soal kan? Kalau saya bilang pengecoh soal itu kan ada 3 bagian tadi. Masih diingat? Bagian apa yang pertama? Bagian kasus. Pengecoh, kemudian Bukan lu. Tadinya Baik. tanduk saya mau naik, ini malam-malam. Tiba-tiba mau naik ini gara-gara kalian. Ada 3 bagian. Bagian pertama kasus. Bagian kasus. Ini buktinya kalau kalian tidur ini matanya sebelah itu sudah begini, ya. Bagian yang kedua apa? Pertanyaan soal. Bagian yang ketiga option jawaban. Itulah bagian-bagian dari soal. Soal itu satu kesatuan. Jadi soal itu bukan hanya option jawaban, tapi suatu kesatuan yang terdiri dari kasus, apalagi Pertanyaan soal. Cepat-cepat. Kemudian Option, Yang ketiga option. Best jawaban. answer. Option jawaban. Di mana letak dari pengecoh soal? Letak pengecoh soal ada di mana? Ada di kasus. Iya kan? Ini buktinya saya kasih warna-warna merah. Ini pengecoh ini namanya. Karena kalau kalian pilih ini tadi, berarti kalian akan salah. Itu yang disebut pengecoh. Jadi ada di kasus, dan letaknya yang kedua ada di option jawaban. Begitu. Di option jawaban ada 4 pengecohnya. Ini semua adalah pengecoh misalnya. B, C, D, dan E adalah pengecoh. A adalah best answer misalnya. Ya. Artinya ada 4 yang wajib kalian buang sebagai pengecoh dan 1 yang harus kalian pilih sebagai best answer. Ini kalau orang yang encer ini cepat yang dia tangkap yang saya jelaskan. Nah, setelah itu semua yang berwarna merah itu harus dibuang, jangan dipilih. Kapan kalian pilih, pasti kalian akan salah. Ini buktinya kalau kalian jarang membaca buku ini. Kalau kalian baca di buku Panda, saya yakin akan cepat kalian serap yang saya jelaskan ini. Semua yang berwarna merah, jangan pernah kalian pilih. Inilah orang-orang yang akan tidak kompeten kalau dia pilih yang berwarna merah. Karena sudah pasti di alur si penulis soal ini pasti salah. Tetapi biar dikatakan bahwa soal ini tidak salah, maka harus ada keterikatannya satu sama lain. Itulah soal yang bagus kualitasnya. Coba cari jawaban di sini yang nggak ada kaitannya. Semua ada kaitannya. Itu soal yang the best. Soal yang bagus kualitasnya. Tapi kapan ada muncul misalnya di sini adalah terkait option jawaban, tentang apa misalnya di option jawaban? Konstipasi. Secara tidak langsung, ini soalnya salah, akan ditolak oleh Bank Soal Nasional dan tidak akan diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kaidah penulisan soal, aturan penulisan soal. Gimana aturannya? Harus ada kaitannya semua satu sama lain. Nah, itu yang harus kalian pahami. Jadi, semua yang saya sudah tebalkan, yang saya kasih warna merah, itu adalah pengecoh. Maka tersisa 3, B, D, dan E. Antara B, D, dan E, jawaban yang mana yang akan kalian buang lagi? Jawaban mana? D. Pola nafas tidak efektif. D. Pola nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif. Yakin? Kalau kita buang, jangan dilirik-lirik lagi ya, apalagi di stalking statusnya masih dilihat. Facebooknya, Instagramnya. Ya, kalau sudah dibuang, ya dibuang. Jangan dilihat-lihat lagi. Jadi dibuang ini. Buang, Pak. Yakin. Yakin. Dibuang pola nafas. Oke. Terus, yang mana lagi yang akan kalian pilih sebagai best answer? Antara B dengan E. Apa best answer-nya di sini? Hipertermia. Pak, bersihan jalan napas tidak efektif. B, Pak, yang dibuang. Yang dibuang B. Jawabannya E. Yang dipilih jawabannya adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Yakin? Yakin. Yakin.
Tidak, Pak. Tidak, Pak. Yakin, Pak. Yakin. Yakin tidak. Aduh, sakit kepala ini malam. Karena pernapasan baru untuk usia balita. Oke, Ya, baik. bersihan jalan napas yang diutamakan. Jadi ini bersihan jalan napas menurut kalian ya. Ini baru satu soal ini. Nanti kita bahas soal berikutnya. Jadi coba kalian perhatikan. Jadi kalau begitu hipertermia ini dianggap sebagai pengecoh ya. Bukan lagi sebagai data fokus. Saya anggap ini sebagai pengecoh. Oke. Ini juga pengecoh. Ini pengecoh. Terus yang mana data fokusnya? Ternyata yang menjadi data fokusnya pada kasus ini, kalau kalian jeli ini, inilah data fokus dari kasus ini. Batuk berlendir. Kenapa dikatakan batuk berlendir itu menjadi utama? Karena untuk mengangkat masalah bersihan jalan napas tidak efektif, salah satu data mayor, data yang pentingnya itu adalah adanya obstruksi pada jalan napasnya, bisa karena lendir, putung, cairan, sekret, apapun yang menghalangi jalan napasnya, itu yang disebut dengan bersihan jalan napas tidak efektif. Ingat itu baik-baik, catat. Jadi, adanya penyumbatan pada jalan napasnya yang tidak bersih. Namanya juga bersihan tidak efektif. Tidak efektif ini bersihan jalan napasnya. Karena sputum, karena lendir, orang yang beringus itu, orang yang flu berat, itu bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, itu yang disebut dengan bersihan jalan napas tidak efektif. Kalau di kasus itu, biasanya kayak begini. Kalau kalian mau cepat ya melihat data. Terdapat dahak kekuning-kuningan. Nah, kalau perlu lama-lama kalau kayak begitu, itu pasti adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Langkai soal itu, Anda akan benar. Jadi begitu caranya melihat soal dengan cepat. Jadi coba kalian lihat ini di kasus ini. Panjang kali lebar kasusnya, tetapi ternyata yang penting ini nih. Yang tidak kalah penting itu ini, dan ini juga sebenarnya, rohim. Jadi secara tidak langsung ini mengajarkan kepada kita untuk belajar secara cepat, menemukan secara cermat data fokus dari kasus tersebut. Oke, jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Bisa jelaskan pada bedanya jalan nafas dengan... Oh ya, oke. Pola nafas tidak efektif. Jadi yang mana itu pola nafas tidak efektif? Kalau pola nafas tidak efektif, beda dengan bersihan jalan nafas tidak efektif. Apa bedanya? Kalau bersihan jalan nafas saya katakan tadi ada obstruksi atau penyumbatan, itu bahasa awamnya, karena putung, lendir, karena lendir, karena apapun yang menghalangi jalan nafasnya, itu yang disebut dengan bersihan jalan nafas tidak efektif. Tetapi kalau pola nafas tidak efektif, beda lagi. Kalian ini lihat saya yang jelaskan sekarang, ketika kita menghirup oksigen atau inspirasi, dan menghembuskannya saat ekspirasi, nah, pergerakan otot dada, pergerakan diafragma, pergerakan semuanya ini, dada, itu kelihatan saat kita menghirup oksigen. Nah, saat menghembuskannya juga demikian. Apa yang terjadi dengan orang yang pola nafas tidak efektif? Ini ada ketidaksesuaian. Ada situasi di mana saat dia menghirup itu oksigen, fasenya itu cenderung panjang. Kayak begini. Dibandingkan dia menghembuskannya. Kayak begini. Saat menghembuskannya pendek sekali. Ini bisa kalian contohkan sendiri. Biar kalian paham ini yang saya maksud. Nah, atau bisa sebaliknya. Saat dia menghirup, itu tadi pendek fasenya. Sedangkan saat menghembuskannya, panjang sekali. Jadi begini.
Nah, itu bisa kelihatan, itu pergerakan dadanya, otot-otot perutnya. Setengah mati itu pasien bernafas. Itu yang disebut dengan pola nafasnya yang tidak efektif. Bisa karena penyempitan bronkus, bisa juga karena asma bronkial. Pokoknya hal-hal begitu yang biasanya asma bawaan itu yang biasa kalau udara dingin pagi hari langsung batuk, langsung terasa sesak. Makanya orang-orang dengan pola nafas tidak efektif rata-rata selalu di data-data fokusnya biasanya diikuti dengan kata-kata penggunaan otot-otot bantu pernapasan. Otot bantu pernapasan itu mulai dari otot perut, otot dada, otot diafragma, mulai bergerak semua. Nah, itu yang disebut penggunaan otot bantu pernapasan. Karena setengah mati dia bernapas, setengah mati. Kemudian apa lagi? Ada pengembangan dada kiri dan kanan ketika bernapas yang berbeda. Pengembangan dada kanannya cenderung naik. Nah, itu juga pola nafas yang tidak efektif. Ada retraksi interkosta. Ini sambil kalian catat, ini penting-pentingnya. Kata-kata yang pentingnya selalu diselipkan oleh penulis soal di dalam kasus. Ada retraksi interkosta ketika bernapas. Maksudnya itu retraksi interkosta itu. Retraksi interkosta itu artinya ada ketidaksesuaian gerakan antara ruas-ruas kostanya tadi dibandingkan kosta yang kanan maupun yang kiri, atau ruas kostanya yang lainnya. Dan gerakan paradoks, berlawanan, atau sendiri, tapi dia tidak sesuai. Itu namanya retraksi interkosta ketika bernafas. Sama maknanya itu juga dari bagian daripada penggunaan otot bantu pernapasan. Semua itu adalah bagian daripada pola nafas tidak efektif. Coba itu kalian ingat baik-baik biar kalian tidak lupa selamanya. Kalau bersihkan jalan nafas tadi adalah adanya sputum, lendir, dahak yang menghalangi jalan nafas. Kalau pola nafas tidak efektif, biasanya adalah otot-otot bantu pernafasannya, pasien itu cenderung sesak napas, bahkan disertai dengan bantuan oksigen biasanya. Karena rata-rata pernafasan atau dominan frekuensi nafasnya itu di atas 30 kali per menit. Seperti itulah bedanya pola napas tidak efektif dengan bersihan jalan napas tidak efektif. Kalau mengangkat pola napas tidak efektif, ada datanya bahwa di sini pasien kelihatan bahwa kesulitan bernafas nampak dari pergerakan dadanya, otot bantu pernapasannya. Ada nggak nampak di kasus? Tidak ada. Yang nampak di kasus di sini adalah batuk berlendirnya, terutama ronghinya ditambahkan itu. Berarti itu adalah yang disebut dengan bersihkan jalan napas tidak efektif. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Lanjut Oke, soal. cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Bisa kalian pahami? Kita Bisa, akan Pak, bisa. besok insya Allah kita lanjut lagi. Jadi malam hari ini nanti saya akan evaluasi kembali sejauh mana pemahaman kalian. Mulai dari apa itu soal terdiri atas berapa bagian, di kasus itu terkait apa, pertanyaan soal apa, di option jawabannya biasanya apa. Kalau yang catat tadi pasti dia akan paham. Kemudian bagaimana kalau bersihan jalan napas, pola napas tidak efektif itu bagaimana? Semua saya akan review ulang biar kalian ingat selamanya. Yang ansietas itu yang bagaimana dan seterusnya. Data fokus itu ditemukan di mana? Apakah di option jawaban atau di kasus? Saya sudah jelaskan juga tadi. Nah, semua itu nanti kita akan review ulang. Oke? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, saya kira cukup untuk ini malam. Saya ada meeting. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini penuh berkah dan tentunya mudah-mudahan membuat kalian semua kompeten nanti. Jadi one shoot, one goal itu maksudnya ini UKOM yang pertama dan terakhir kalinya. Itu yang buat kami, saya ya, yang di Ruki,
kami buatkan tagline one shoot, one goal. Artinya, itu terkenal se-Indonesia. Maksudnya itu biar kalian berpikir bahwa kalau kalian bisa dengan sekali ujian, ngapain kalian berpikir 5 kali, 6 kali? Ini adalah pertarungan hidup dan mati kita. Bisa sekali, saya mau hanya sekali saja. Selama saya mengikuti pendidikan, terutama kalau diploma 3, harus 1 kali. Setelah itu mau lanjut nanti di hukum yang nurse-nya, silakan. Intinya, one shoot, one goal. Yang pertama kali saat di strata itu, dan yang terakhir kalinya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman semua. Dan insya Allah bisa lulus semua. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita. Lebih dan kurangnya dimohon dimaafkan. Kita akan ketemu lagi besok. Ya. Oke, jangan lupa follow semua media sosial kita di Instagram itu Brajak Sosial, di YouTube juga sama. Tapi sekarang agak jarang saya di YouTube karena sibuk sekali. Paling tidak kalian bisa menonton YouTube saya yang lama, itu recommended juga. Intinya kalian harus terus aktif belajar ya. Oke, sekian semuanya ya. Sampai ketemu lagi besok.